Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Hamidah, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 12120200026. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data kuesioner di aplikasi SPSS. Saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu. Jadi pada video kali ini saya akan membahas uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikol, dan uji hetero. Lalu saya akan melakukan uji regresi linear berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, dan yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik ini dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada uji normalitas, digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Lalu pada uji multikolonialitas, dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Lalu yang ketiga ini ada uji heteroskedastisitas, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Di sini ada rule of thumb dari ketiga jenis uji tersebut, yaitu yang pertama itu ada rule of thumb dari uji normalitas. Jika nilai signifikan totalnya itu lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikan totalnya ini lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Yang kedua itu ada rule of thumb dari uji multikol, yaitu jika tolerance value-nya itu lebih kecil daripada 0,1 atau VIF-nya itu lebih besar daripada 10, maka terjadi multikoliniaritas. Tetapi jika tolerance value-nya itu lebih besar daripada 0,1 atau VIF-nya itu lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Uji ini menggunakan grafik scatter plot, di mana grafik ini akan melihat antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu spread dengan residualnya spreadsheet, lalu akan bisa mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yang dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara spreadsheet dan spread yang telah diprediksi. Lalu di sini ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara 1. Analisis regresi linear berganda, kedua pengujian parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan atau uji statistik F. Kemudian yang ketiga yaitu dilakukan dengan cara uji koefisien determinasi. Yang pertama ini ada uji regresi linear berganda. Pengolahan data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda atau multiple regression, yaitu karena banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Koefisien regresi merupakan nilai yang mengukur besarnya pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Persamaan regresi akan menunjukkan hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Pengujian ini dilihat pada tabel koefisien pada kolom unstandardized koefisien pada kolom B. Kemudian yang kedua itu ada uji F dan uji T. Uji F ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Rule of thumb dari uji F ini yaitu jika nilai F itu lebih besar daripada F table atau signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka model penelitian dapat digunakan. Tetapi jika nilai F hitung lebih kecil daripada F table atau nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka model penelitian tidak dapat digunakan. Kemudian pada uji T ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependennya. Rule of thumb dari uji T ini yaitu jika nilai T hitung lebih besar daripada T table atau nilai signifikan lebih
kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Tetapi jika nilai T hitungnya lebih kecil daripada T-table, atau signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Lalu di sini ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-square ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi atau R-square ini adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Pengujiannya dapat dilihat pada tabel model summary pada kolom R-square. Lalu sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi SPSS. Kita bisa lihat dulu ke variabel V-nya ya. Nah, di sini tuh teman-teman jangan lupa mengisi values-nya dari B01 sampai W07. Lalu pada total B diisi label kemandirian belajar, total M juga diisi label motivasi berprestasi, lalu pada total W-nya itu diisi label prestasi praktikum. Jadi variabel kemandirian dan motivasi ini adalah variabel independennya. Sementara variabel prestasi ini adalah variabel dependennya. Jadi di sini itu kita akan mencari tahu apakah variabel dependen ini, kedua variabel ini berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu variabel prestasi praktikumnya ini apakah berpengaruh terhadap prestasi praktikum gitu. Lalu kita ke data view. Kita ke analyze, kita langsung cari aja, terus kita ke regression, terus kita ke linear. Nah, di sini tuh ini di dependennya itu kita isi dengan prestasi praktikum, lalu di independennya itu kita isi dengan kemandirian belajar atau motivasi berprestasi, itu diambil dari sini, sebelumnya diambil dari sini. Nah, kemudian kita ke menu statistiknya. Nah, di menu statistiknya ini sebelumnya itu kita akan mencentang yang bagian collinearity diagnostic. Kita klik continue. Lalu di plots-nya ini kita pindahin spreadsheet-nya ya. Nah, spreadsheet-nya ini ke Y. Lalu yang spread-nya ini ke X. Lalu kita klik continue. Lalu di menu save-nya kita pilih yang di bagian residuals, yaitu kita centang yang unstandardized-nya aja. Lalu kita klik continue. Kemudian setelah sudah, kita bisa klik OK. Kemudian setelah itu, sebelum saya akan menganalisis atau membacakan hasil dari output yang telah saya cari tadi, saya akan mencari uji normalitas terlebih dahulu, baru di akhir akan saya jelaskan mengenai pada tabel-tabel atau output yang sudah kita cari. Kita bisa ke analyze dulu, terus kita cari yang non-parametric test, lalu kita ke legacy, terus kita pilih yang one sample KS, lalu kita scroll ke bawah, kita cari atau kita pindahin yang unstandardized ini ke kotak tes variable list. Dan kemudian kita klik OK. Jadi ini adalah hasil output yang telah kita cari tadi. Di sini tuh pada tabel pertama itu yaitu di table one sample Kolmogorov-Smirnov ini kita akan menguji normalitas. Kita akan uji normalitasnya. Nah, caranya itu kita lihat ke bagian ini signifikan totalnya yang paling bawah ini. Kita lihat itu signifikannya itu 0,074. 0,074. Nah, kalau dari rule of thumb-nya itu, jika dia itu lebih besar daripada 0,5, maka nilai residualnya itu terdistribusi normal. Nah, di sini itu kan dia itu di atas 0,05. Yang artinya nilai residualnya itu dalam regresi terdistribusi dengan normal.
Lalu kita akan lihat uji multicol. Nah, kalau pada uji multicol ini kita ngelihatnya ke tabel koefisien ini. Nah, di tabel koefisien ini kita lihat yang bagian yang tolerance dan VIF-nya ini kita lihat di sini. Nah, tadi kan di rule of thumb-nya itu kalau tolerance value-nya ini dia lebih apa ya tadi ya? Lebih besar daripada 0,1 kan artinya itu dia tidak terjadi multicol. Tapi kalau misalkan lebih kecil daripada 0,1, dia itu terjadi multicol. Nah, sedangkan di tabel ini dia itu lebih besar daripada 0,1. Nah, artinya dia itu tidak terjadi multicol. Nah, terus kita lihat juga nih ke VIF-nya ini. Dia juga kan di atas di bawah 10 ya, karena kan 1,268 itu kan di bawah 10. Nah, artinya di sini dapat dengan jelas, dapat dengan pasti kita pastikan itu si VIF-nya ini juga di bawah 10, terus tolerance-nya juga di atas 0,1. Itu artinya dia itu tidak terjadi multikolonialitas. Lalu kita ke uji hetero. Uji hetero itu kita lihatnya ke grafik. Nah, ini nih. Grafik scatter plot. Nah, di sini tuh kan banyak bulat-bulat gini. Nah, bulat-bulatnya ini kan kalau kita lihat ini dia itu menyebar ya. Ini termasuk yang menyebar. Nah, pada bagian agak tengah-tengah ini dia ada yang agak sedikit dempet-dempet gini. Tapi selama dia tidak tumpang tindih, itu artinya tidak ada masalah heteronya. Tidak ada masalah hetero skedetisitasnya itu nggak ada. Kecuali dia tumpang tindih, si bulatnya ini tumpang tindih gitu, itu artinya dia ada masalah. Tapi kalau kita lihat dari grafik ini, pertama bulat-bulatnya itu juga menyebar, kedua dia cuman kayak berdempetan gitu doang, nggak ada yang tumpang tindih, itu artinya dia tidak ada masalah heteronya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis UGF. Kalau UGF itu kita lihatnya di tabel ANOVA. Kita ngelihat di sini, kita lihat ininya, signifikannya, kita lihat. Nah, signifikan itu kan di sini itu 0,000, yang artinya dia itu di bawah 0,05. Nah, karena dia di bawah 0,05, itu dia artinya model penelitiannya itu dapat digunakan. Nah, selain itu juga, karena dia itu dapat digunakan, artinya secara bersama sama variabel B dan M-nya itu, variabel B itu tadi kemandirian dan variabel M itu tadi kan motivasi, itu artinya berpengaruh terhadap variabel W, yaitu prestasi praktikumnya. Artinya si tabel ini tuh dapat digunakan gitu. Modelnya tuh model penelitiannya dapat digunakan. Kemudian kita akan menganalisis uji T di sini. Jadi kalau uji T itu sama kayak uji multicol ya, sama-sama di tabel koefisien ini. Jadi kalau bedanya itu, kalau misalkan tadi kan multicol itu kan dia ngelihatnya di bagian sini ya, dua kotak terakhir ini di tolerance dan VIF ini. Tapi kalau misalkan uji T ini kita ngelihatnya di bagian signifikan dan T ini dengan yang B ini. Nah, cara analisisnya itu gini. Ini kan signifikannya itu 0,000. Ya kan? Itu artinya dia di bawah 0,05. Nah, karena dia di bawah 0,05,
maka variabel bebasnya berpengaruh signifikan terhadap variabel terkaitnya. Artinya dia intinya berpengaruh gitu. Dia berpengaruh. Nah, kita nggak tahu nih ini berpengaruh positif apa berpengaruh negatif. Nah, cara ngelihatnya itu kita ke B-nya. Ke B-nya ini. Nah, B-nya ini kan nggak ada tanda negatifnya ya. Artinya dia itu positif kan. Nah, artinya itu artinya dia itu berpengaruhnya itu berpengaruh positif, bukan negatif. Nah, pengaruh positif ini di sini tuh misalkan kayak semakin tinggi tingkat kemandirian dalam belajar, maka akan semakin tinggi juga prestasinya dalam praktikum. Nah, kalau negatif itu contohnya misalkan gini, kayak semakin tinggi tingkat kemandirian, maka semakin rendah tingkat prestasinya, itu hanya contoh aja. Jadi di sini itu artinya dia berpengaruh positif. Berpengaruh positif. Variabel bebasnya itu berpengaruh positif terhadap variabel terikatnya. Lalu kita akan melihat seberapa besar pengaruh variabel itu. Kita akan lihat. Kemudian kita akan menguji R-square-nya atau uji koefisien determinasinya. Kita akan melihat ke tabel model summary-nya. Nah, di sini tuh kita lihat ke bagian R-square ini. Nah, di sini itu kan angkanya 0,542. 0,542. Nah, ini kalau di dalam persen itu 54,2%. Nah, ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi, pengaruh sebesar 54,2 ini itu pengaruhnya, dan sedangkan sisanya itu sisa dari 54,2% ini kan sebesar 45,8%. Nah, ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Contohnya seperti kenyamanan fasilitas ataupun contohnya lingkungan keluarga. Jadi untuk variabel yang kita teliti yaitu kemandirian dan motivasi berprestasi berpengaruh besar yaitu sebesar 54,2% terhadap variabel dependennya yaitu prestasi praktikum. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah-salah pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.